Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sehat sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Dan apa yang kalian inginkan segera terwujud. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Video ini dibuat bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam serta menginspirasi kita untuk merenungkan kebesaran Allah. Dalam video kali ini, kami akan membahas secara singkat tentang gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis. Dan inilah surga. Dalam Al-Quran, surga disebut sebagai jannah. Dengan tingkat tertinggi disebut Firdaus. Surga Firdaus digambarkan sebagai tempat kesenangan tertinggi setelah kematian, yang dapat diakses oleh mereka yang berdoa, menyumbang untuk amal, dan percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya yang diwahyukan, para nabi dan rasulnya, hari penghakiman, dan ketetapan ilahi qada dan qadar, dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Surga dalam Islam digunakan untuk menggambarkan langit, dalam arti harfiah, dan secara metaforis, untuk merujuk ke alam semesta. Dalam Islam, karunia dan keindahan surga sangat besar, sedemikian rupa, sehingga berada di luar kemampuan pikiran duniawi manusia untuk memahaminya. Surga adalah tempat kediaman yang abadi, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan beramal saleh. Konsep surga dalam Islam sangatlah penting dan menjadi motivasi bagi umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran religius. Berikut ini adalah penjelasan surga yang banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kehidupan yang baik. Surga adalah tempat di mana tidak ada kesedihan, kelelahan, atau penderitaan. Semua penghuninya akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan tanpa batas. Taman yang indah. Dalam Al-Quran, surga seringkali digambarkan dengan berbagai gambaran menakjubkan, seperti sungai-sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, bermacam-macam pohon, dan buah-buahan yang melimpah, dan bangunan yang megah. Surga digambarkan penuh dengan kebahagiaan dan nikmat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Secara fisik surga digambarkan memiliki taman-taman yang luas dengan berbagai pohon dan bunga yang indah. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyebutkan bahwa di surga terdapat taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 25. Ini menunjukkan keindahan serta kesuburan taman di surga. Nikmat abadi. Taman-taman di surga merupakan tempat di mana penghuni surga akan menikmati berbagai kenikmatan, baik dari makanan, minuman, maupun keindahan alam. Mereka akan hidup dalam kebahagiaan tanpa rasa sakit atau kesedihan. Quran, Surat Al-Insan, ayat 11-22. Dalam Al-Quran, juga disebutkan tentang bidadari adalah makhluk surga yang digambarkan sebagai pemberian dari Allah. Bagi penduduk surga, mereka sering disebut sebagai hurun ini, yang merujuk pada sosok dengan mata yang indah. Bidadari juga bagian dari kenikmatan hidup di surga, yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Ar-Rahman, 55-72, mereka digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang dipelihara dalam purda. Di surga, orang-orang yang saling mencintai di dunia, juga dapat berkumpul lagi. Syarat masuk surga menurut Islam adalah bergantung pada beberapa kriteria, antara lain: keimanan mengimani Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Rasul-Nya. Amal saleh. Melakukan kebaikan dan mengerjakan amal-amal sesuai dengan ajaran Islam, seperti salat, puasa, dan bersedekah. Pengampunan Allah. Surga juga merupakan rahmat dari Allah, dan bisa mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertobat. Proses masuk surga. Proses masuk surga akan dimulai setelah hari kiamat, di mana setiap individu akan dihisab atau diadili berdasarkan amal perbuatannya. Setelah proses hisab, orang-orang yang beriman dan telah mendapatkan ampunan Allah akan memasuki surga. Tingkatan surga.
Surga dalam Islam terdiri dari beberapa tingkat. Setiap tingkat memiliki keutamaan dan kenikmatan tersendiri. Tingkat yang tertinggi adalah surga Firdaus, tempat yang khusus bagi para nabi, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Surga dalam Islam adalah tujuan akhir yang penuh dengan janji-janji indah bagi mereka yang taat dan beriman kepada Allah. Konsep surga juga bukan hanya untuk memberikan harapan, tetapi juga sebagai pendorong bagi umat Islam untuk hidup dengan etika dan moral yang baik, mengingatkan mereka tentang pentingnya beramal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Nama dan tingkatan surga yang dijelaskan Al-Quran. Al-Quran banyak menjelaskan tentang surga dalam ayat-ayatnya. Salah satunya bagaimana surga, atau disebut juga Al-Jannah, memiliki nama dan tingkatan. Nama surga yang diabadikan dalam Al-Quran. 1. Surga Firdaus, Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. 2. Surga Aden, Quran Surat Taha ayat 76. 3. Surga Naim, Quran Surat Al-Hajj ayat 56. 4. Surga Mawa, Quran Surat As-Sajdah ayat 19. 5. Surga Darussalam, Quran Surat Yunus ayat 25. 6. Surga Darul Muqamah, Quran Surat Fatir ayat 34-35. 7. Surga Al-Muqamul Amin, Quran Surat Ad-Duhan ayat 51. 8. Surga Huldi, Quran Surat Al-Furqan ayat 15. Kesimpulan. Surga dalam Islam adalah tujuan akhir yang penuh dengan janji-janji indah bagi mereka yang taat dan beriman kepada Allah. Konsep surga bukan hanya untuk memberikan harapan, tetapi juga sebagai pendorong bagi umat Islam untuk hidup dengan etika dan moral yang baik. Mengingatkan mereka tentang pentingnya beramal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah gambaran singkat tentang surga menurut Islam. Semoga kita semua masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.